يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Masih di dalam pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin, bab yang kedua yaitu babut taubat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah masuk hadis yang ke-19. Berkata penulis rahimahullahu taala, wa an Zir bin Hubaishin qala ataitu Safwan bin Asalin radhiyallahu anhu as'alahu anil masi 'alal khuffain. Dari Zir bin Hubaish, beliau bercerita, aku mendatangi sahabat yang bernama Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Safwan untuk menanyakan tentang mengusap sepatu. Ketika kita berpergian, maka kalau ingin berwudu di dalam syariat kita tidak perlu untuk membuka sepatu tersebut. Cukup ketika berwudu, setelah kita mencuci muka, mengusap kepala, cukup dengan mengusap sepatunya, bagian atasnya. Ini ada di dalam buku-buku fikih, dan insya Allah semua karangan para ulama mereka membahas tentang mashul khufain, cara ketentuan untuk mengusap sepatu. Maka beliau datang kepada Safwan ibn Asal. Maka Safwan mengatakan, ma ja'a bika ya Zir, apa gerangan engkau datang kepadaku wahai Zir? Fakultu, maka aku katakan, ibtighaul ilm, ingin menuntut ilmu, ingin mencari ilmu. Masya Allah, ini pendahulu-pendahulu kita, para ulama, mereka ketika tidak tahu suatu permasalahan, ragu tentang suatu permasalahan, mereka datang kepada ahlul ilm. Sehingga ketika mereka datang kepada ahlul ilm, maka tepat sasarannya, benar tujuannya, terurailah masalah. Maka ketika ditanya, apa gerangan kau datang? Maka Zair menjawab, untuk mencari ilmu. Maka Safwan mengkhabarkan, beliau mengatakan, innal malaikata tad'u ajnihatiha li talibil ilmi ridan bima yatlabu min. Sesungguhnya, kata Safwan, para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, untuk pencari ilmu, sebagai bentuk keridhaan mereka bagi orang-orang yang mencari ilmu. Perhatikan, Masya Allah, para malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai bentuk keridhaannya kepada penuntut-penuntut ilmu. Dan kita tahu pun para malaikat mendoakan para penuntut-penuntut ilmu. Saking mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Malaikat, mereka memiliki sayap, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap saja sudah menutupi ufuk barat sampai ufuk timur, saking besarnya. Ini malaikat. Malaikat kalau mereka terbang, mereka berjalan, maka mereka akan menggepakkan sayapnya sebagai bentuk keperkasaan mereka. Ketika melihat ada penuntut ilmu, maka mereka meletakkan sayapnya.
Masya Allah, ini keutamaan, ketinggian, kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Fakultu, maka Zair mengatakan, innahu qad hakka fi sadri al-mashu al-khufaini ba'dal ghaid wal baul. Sesungguhnya, kata Zair ibn Khubais, aku memiliki keraguan di dalam dadaku, di dalam hatiku, tentang mengusap sepatu. Bagaimana ketika mau buang air besar? Bagaimana kalau mau buang air kecil? Bagaimana? Wa kunta mi imra'an min ashabin Nabi Muhammad SAW. Sedangkan engkau adalah salah satu sahabat Nabi, yaitu Sufwan ini adalah salah satu sahabat Nabi. Makanya aku datang kepadamu untuk bertanya tentang ini. Hal sami'tahu bi yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah tentang bagaimana ketika kita mengusap sepatu sedangkan kita ingin buang air besar, buang air kecil? Maka kata Sufyan, "Na'am, aku pernah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla naza' khifafana salasa ayyamin wa layalihunna illa min janabatin." Kata Sufyan, sesungguhnya aku pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami diperintahkan untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali dalam keadaan jinabah. Jinabah ini ketika kita hadas besar, ketika keluar air mani atau mimpi basah atau setelah berhubungan, maka harus dilepas. Lakin minal ghaid wa baul wa naum, akan tetapi tidak melepas ketika hanya sekedar buang air besar, buang air kecil atau tidur, maka cukup engkau tetap memakainya dan engkau usap di atasnya. Kalau hadas besar harus dilepas. Ini petunjuk Rasulullah SAW yang beliau kabarkan kepada Sufyan, yang barusan tadi ditanya oleh Zair ibn Khubais. Fakultu, maka aku kembali bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menghabarkan kepadamu perihal cinta, perihal kasih sayang? Maka Sufyan mengatakan, na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bainana nahnu indahu id nadahu a'rabiyyun fi sautin lahu jahwariyun, ya Muhammad. Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di sisi kami ada orang Arab Badui yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang sangat tinggi, dengan suara yang sangat lantang. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara yang tinggi pula. Iya, dengan suara yang tinggi itulah. Iya, ada apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sufyan, wallahi, waihak, uqdud min sautik. Celaka engkau, rendahkan suaramu. Fa innaka indan nabi, karena engkau sekarang ini berbicara kepada Nabi. Waqad nuhita an hada, sungguh engkau telah dilarang untuk berbicara tinggi di hadapan Nabi, untuk bersuara keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, wallah, demi Allah, la aqdud, aku tidak akan merendahkan suaraku,
Maka orang Arab Badui itu mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim." Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada sebuah kaum yang bagaimana kalau ada seseorang mencintai sebuah kaum yang dia tidak pernah berjumpa dengan kaum tersebut, yang tidak pernah beramal dengan setara dengan amalan kaum tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Seakan-akan Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita. Pertanyaan orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi itu tentang kita. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang mencintai sebuah kaum, mengagumi sebuah kaum, sedangkan orang ini tidak pernah bertemu dengan kaum tersebut? Bagaimana orang ini tidak pernah beramal setinggi amalan kaum ini? Maka kata Rasulullah SAW, seseorang itu bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Maka kalau kita mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau kita mencintai para ulama, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka, walaupun amalan kita tidak sebanding dengan amalan-amalan mereka, tapi karena mereka orang soleh, karena mereka ini orang baik, karena mereka ini orang-orang pilihan Allah, karena sebab ini kita mencintai mereka karena Allah. Maka kata Rasulullah, seseorang itu akan Allah samakan kebersamaan mereka pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai karena Allah. Ini keutamaan mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang sudah mendapatkan predikat baik. Oleh karenanya di sini kita berusaha untuk mencintai para sahabat, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka, walaupun kita tidak pernah beramal dengan seperti amalan mereka, seperti sedekah mereka, seperti salat mereka, seperti puasa mereka. Jauh amalan kita ini, tetapi kita berusaha untuk mencintai mereka. Famazala yuhadditsuka, dan Rasulullah SAW terus berbicara kepada kami sehingga beliau menyebutkan baban minal maghrib, menyebutkan sebuah pintu dari arah barat. Kata Rasulullah SAW, di sana ada pintu yang lebar atau luas pintu tersebut. Bagaimana? Yasirur raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Lebar pintu tersebut seperti orang yang berkendara berjalan. Ini bukan orang yang berjalan kaki, orang yang menaiki kendaraan. Tidak terlalu cepat berjalannya, dan juga bukan seperti perjalanan kaki, sedang-sedang saja perjalanannya. Lebarnya seperti orang yang sedang berjalan menggunakan kendaraan selama 4.000 tahun atau 7.000 tahun baru sampai. Lebar sekali pintu ini, lebar sekali. Qala Sufyan mengatakan, Sufyan ini adalah salah satu yang mendengar, salah satu yang mendengar sabda Rasulullah ini. Dia adalah sang perawi yang meriwayatkan hadis. Qibala Syam, ternyata pintu itu dari arah Syam. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pintu ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Maftuhan, terus terbuka pintu ini. Terus terbuka dari ketika Allah ciptakan langit dan bumi ini sampai hari kiamat, terus terbuka. Maftuhan li taubati, terus terbuka untuk orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Dapat kita pahami dari sabda Rasul ini, ternyata pintu taubat itu sangat luas,
sangat lebar. Allah Subhanahu wa taala menerima terus terbuka kapan saja. Rahmat Allah untuk mengampuni dosa-dosa itu luas. Waktunya kapan saja sampai hari kiamat. Masya Allah. Hatta tatlu asyamsu minhu. Tertutup kapan? Sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya dan sebaliknya. Masya Allah. Ini merupakan kabar gembira dari baginda Rasul ketika kita memiliki suatu dosa akibat maksiat kita, akibat amalan kita, dan kita betul-betul mengakui dosa itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah pintu. Bayangkan lebarnya seperti orang yang berjalan menggunakan kendaraannya 4.000 sampai 7.000 tahun baru sampai. Luas sekali rahmat Allah, pengampunannya untuk menanti taubatnya kita. Allah itu menunggu taubatnya kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam Allah bukakan tangannya. Siang Allah tabaraka wa taala bukakan, malam Allah Subhanahu wa taala bukakan. Ternyata di sana ada pintu yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Oleh karena di sini tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari dosa apapun. Allah Subhanahu wa taala itu sangat, bahkan dari hadis yang kemarin, Allah sangat berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika ada hambanya yang berdosa, yang bermaksiat, lalu dia datang dan berpulang kepada Allah dan mengadukan dosanya, lalu dia beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Berbahagianya Allah melebihi berbahagianya orang yang menemukan barangnya sebelumnya itu hilang. Dan kaum muslimin wal muslimah a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala itu sangat mencintai hamba-hambanya, sangat menyayangi hamba-hambanya, menanti dan terus menunggu taubat hambanya. Oleh karenanya, mumpung masih ada waktu bertaubat, sebagaimana dalam hadis yang kemarin telah kita jelaskan, Rasul katakan, sampai nyawa kita sampai di tenggorokan. Kemudian sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini menunjukkan kita masih ada kesempatan. Kita masih memiliki waktu. Kita masih diberikan keluangan untuk kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu karim. Allah Subhanahu wa taala itu merindukan. Allah Subhanahu wa taala masih menanti taubat-taubat dari kita semua, supaya Allah Subhanahu wa taala itu kita berjumpa dengannya nanti bersih dari dosa, hati yang selamat, hati yang bersih, supaya kita masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah a'azzanallahu wa iyyakum jami'ah. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang hadis yang ke-19. Intinya bahwa pintu-pintu taubat itu masih terbuka lebar. Hari ini masih terbuka luas, waktunya kapan saja. Ketika kita memiliki dosa dan kita akui dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita takabur dan sombong, lalu kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi dosa tersebut, dan dalam hati kita berkeinginan kuat untuk tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut. Ini taubat yang sesungguhnya, ini dinamakan dengan taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan hadis yang ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin ini? Wallahu a'lam bishawab.